Halo Shalom, jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita kali ini 4 ciri orang yang tidak akan kaya. Apa keempat ciri tersebut? Ini yang saya lihat dan saya pelajari, sahabat dan pemirsa sekalian. Jika ada keempat hal ini ada pada saudara, mari kita berubah, mari kita buat terobosan kalau kita pengen kehidupan kita, masa depan kita berubah. Yang pertama, orang malas. Ciri-ciri yang pertama itu malas. Orang malas itu tidak akan mungkin bisa kaya. Bahkan satu ayat dalam kitab suci berkata begini, orang malas itu dia tidur waktu panen. Jadi pemirsa bisa bayangkan orang tidur di masa panen. Sementara masa panen itu kan tidak setiap hari, ada waktunya, ada deadline-nya. Artinya orang malas itu tidak bisa melihat kesempatan. Orang malas itu tidak bisa mengambil peluang. Bahkan ketika orang malas diajak ke ladang, ada satu ayat lagi berkata, dia akan berkata ada singa di lorong, ada beruang di ladang, atau cuaca sudah mendung, sebentar lagi hujan. Dia akan berbagai banyak dalil dan alasan untuk membela kemalasannya. Itu ciri yang pertama yang tidak akan mendapatkan kekayaan, kemalasan. Jadi kalau saudara hari ini memiliki sikap seorang pemalas, itu harus dilawan, itu harus dikalahkan. Ada video sebelumnya, strategi melawan malas, pemirsa bisa dengar itu, supaya kita semua mendapatkan hikmat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Yang kedua, menyerah pada nasib. Orang yang menyerah pada nasib tidak akan mungkin bisa kaya. Seperti apa contohnya? Orang yang menyerah pada nasib itu, dia berpikir begini, saya ini orang bodoh, saya tidak bisa apa-apa, jadi saya terima aja hidup saya seperti ini. Saya ini orang nggak bersekolah, jadi kalau hidup saya cuman cukup makan minum, ya syukur. Saya ini keturunan orang miskin. Kakek saya, buyut saya, bapak saya miskin. Jadi ya wajar kalau saya miskin. Itu orang yang menyerah pada nasib. Saya beritahu kepada kita semua hari ini, nasib itu bisa berubah kalau kita mau merubahnya. Tidak sedikit orang yang bodoh bisa kaya. Banyak orang yang tidak bersekolah kaya. Dan banyak orang pintar bodoh miskin. Banyak orang bersekolah miskin. Jadi kenapa bisa begitu? Karena menyerah pada nasib itulah yang menjadi pintu kekalahan bagi kita. Menyerah pada nasib itulah membuat kita berhenti untuk berjuang. Menyerah pada nasib itulah membuat kita berhenti berkarya. Memang sudah begini kayak nasibku. Aku dari keluarga miskin, jadi beginilah terus, ya sudahlah, terima aja apa adanya. Jadi jangan menyerah pada nasib. Selagi kita masih punya kemauan, engkau masih punya kesempatan, engkau masih punya jalan untuk berubah. Jadi tinggalkan gaya yang berpikir seperti itu.
Yang ketiga ini mental miskin. Ini paling bahaya. Yang kedua tadi menyerah pada nasib, yang ketiga bermental miskin. Ini paling bahaya nih. Selalu pengen dapat perhatian, selalu pengen dapat bantuan. BLT, begitu dapat bantuan bukan dimanfaatkan baik-baik, malah dibuat buat beli togel, dibuat buat minum-minum di kedai, buat minum tuak, minum minuman keras, membeli hal-hal yang tidak berguna dan kurang bermanfaat buat keluarganya. Tapi selalu mengumbar kemiskinan, selalu mengeksploitasi kemiskinannya menjadi sebuah alat untuk mendapatkan bantuan. Dengar baik-baik sahabat dan pemirsa, kesehatanmu adalah modal yang paling besar. Pikiranmu yang jernih adalah modal yang paling besar. Jadi jangan kita memiliki mental miskin meskipun kita berlatar belakang keluarga miskin. Karena apa yang kau pikirkan akan menjadi seperti itu keadaan. Jadi kalau mentalmu mental miskin, maka engkau akan menjadi miskin selamanya. Mari rubah paradigma, rubah cara berpikir, sehingga lewat perubahan cara berpikir kita akan merubah cara bertindak, pola bertindak kita. Jadi dikit-dikit kita menyalahkan pemerintah. Kami orang miskin gak dapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah pilih kasih, orang miskin di sana dibantu, orang miskin di sini, kami yang miskin ini gak dibantu. Itu mental miskin. Engkau sehat, itu luar biasa. Itu modal yang harus didaya gunakan untuk menggapai tujuan, menggapai cita-cita, menggapai uang berkat. Itu perlu dimaksimalkan. Jadi berhenti bermental miskin. Kita bisa, saudara bisa, saya bisa, kita mampu karena kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, kita bisa berkarya. Bahkan kita bisa melebihi apa yang kita mampu kalau kita mau. Tapi kalau mental kita sudah miskinnya aku. Anakmu nanti mau sekolah, kalau kamu bilang begini, nah gak usah sekolah nah, bapak kan miskin. Sudah akan tercipta generasi-generasi yang miskin karena mental kita miskin. Tapi ketika anak kita minta sekolah, Pak saya mau kuliah, oke nak, saya akan dukung, saya akan usahakan, saya akan perjuangkan, kita berdoa, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong. Maka keadaan akan berubah. Tuhan akan menolong orang yang mau. Tuhan akan menolong orang yang siap. Tuhan akan menolong orang yang mau bekerja. Tapi kalau kau bilang, anakku gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, tamat SMP aja cukup. Bapak kan miskin, bapak seorang petani, bapak seorang buruh kasar, gak bisa sekolahkan kau. Kau menutup pintu rezeki, kau menutup pintu berkat dari dan dengan mental miskinmu. Rubah. Ketika anak kita mau sekolah, bilang begini, saya akan mendukung sekuat tenaga, segala kemampuan saya akan upayakan supaya kau sekolah tinggi-tinggi, maka Tuhan akan buka jalan. Yang keempat, ini yang terakhir dari 4 ciri orang yang tidak akan kaya. Yang keempat, banyak duduk di warung kopi. Kalau di tempat kita ini banyak duduk di warung tuak, di kedai tuak. Dari pagi nongkrong sampai jam 10. Berapa jam tuh? Pulang ke rumah sudah makan siang. Nanti sore jam 5 ke kedai kopi lagi, kedai tuak lagi sampai jam 10 malam. Apa yang mau dibuat?
Seorang kaya dari Cina, Jack Ma, bilang begitu. Kalau engkau pengen kaya, jangan suka nongkrong di kedai kopi. Jadi apa yang dibuat orang yang mau kaya, engkau harus bekerja, apalagi kalau seorang pria, seorang laki-laki, engkau harus bekerja, berpikir, bekerja, berdoa. Yang ketiga ini yang harus dilakukan dengan konsisten oleh para pria yang mau jadi calon orang kaya. Berdoa, bekerja, berpikir. Tapi kalau orang-orang yang tidak akan kaya, dia bukan bekerja, dia berhayal. Orang yang mau kaya, dia bertindak, dia bekerja. Orang yang tidak akan kaya, dia hanya berhayal. Andai, tapi tidak akan pernah jadi nyata karena dia tidak mengeksekusi apa yang dihayalkannya. Jadi kalau begitu nggak boleh dong Pak nongkrong. Boleh, tapi atur waktunya dan tidak tentu setiap hari. Atur waktunya, karena fokus kita bukan ke situ. Fokus kita bagaimana mengupayakan dan merubah keadaan kita untuk semakin baik. Itu yang perlu dipikirkan dan dikelola oleh kita yang mau merubah nasib, merubah keadaan untuk menjadi kaya. Jadi, sahabat dan pemirsa, ada 4 ciri orang yang tidak akan kaya yang saya bagi buat saudara hari ini. Yang pertama, orang malas. Yang kedua, menyerah pada nasib. Yang ketiga, bermental miskin. Yang keempat, banyak nongkrong di kedai kopi. Jika saudara pengen merubah nasib, merubah keadaan, saudara pengen kaya, tinggalkan keempat ciri ini dan lihat, engkau akan mengalami sebuah terobosan, sebuah perbaikan dalam ekonomimu. Tuhan berkati.